Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halilintar. Saya di sini akan membahas seputar WinRAR. Siapa di sini yang masih belum tahu WinRAR? WinRAR kan udah dipakai di mana-mana, ada di laptop, di PC, dan di HP. Jadi apa itu WinRAR? WinRAR itu software buat mengekstrak, buka ekstrak, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman yang umum tuh ekstrak dan buka ekstrakan. Nah, apa itu WinRAR? WinRAR ini ditemukan oleh dua bersaudara dari Rusia. Yang pertama tuh programmernya yang bernama Eugene Rochal, dan kedua tuh bagian distribusi oleh Alexander Rochal. Eugene Rochal ini bertanggung jawab di bidang programmer, data, dan software si WinRAR tersebut. Terus Alexander Rochal tuh di bagian distribusi, pemasaran, dan promosinya. Kita lihat apa aja kejadian yang terjadi di tahun 1995 yang positifnya ya, menurut sudut pandang yang korelasi dengan WinRAR ini. Pada tahun tersebut tuh peluncuran Windows 95. Jadi si Windows 95 tuh untuk menggantikan Windows XP yang sebelumnya ya. Jadi lebih modern. Nah, pada zaman ini tuh mulai meledak-ledak tuh teknologi perkomputeran. Jadi si WinRAR ini tuh sangat esensial buat si Windows 95 ini. Kenapa esensial? Karena pada awalnya tahun sebelumnya itu kan masih pakai floppy disk yang CD kecil gitu, yang kotak, masukin ke komputer jadul, yang masih ukuran itu 25 MB, 2 MB, berapa MB gitu ya, belum nyampe giga-gigaan. Nah, pada masa itu tuh kan masih terbatas penyimpanan gitu. Karena penyimpanan terbatas ini tuh jadi mengekstrak file itu jadi esensial gitu. Jadi ukuran yang besar-besar tuh bisa disimpan dalam ukuran kecil dalam bentuk ekstrak. Dan masa adaptasi ini tuh masih menggunakan USB dan DVD. Nah, USB dan DVD ini tuh masih belum semodern sekarang. Ukurannya masih kecil-kecil dalamnya. Nah, pada zaman itu tuh file ekstrak tuh disimpan di USB dan DVD, terus dipasang dan dibuka di laptop atau PC. Pada tahun 95 juga mulai diperkenalkan motion picture yang berupa animasi atau animated motion picture. Jadi pada tahun ini tuh masih baru-baru, tapi teknologinya udah mulai berkembang jauh daripada tahun sebelumnya. Contohnya salah satu animasi tahun 95 itu ada Toy Story. Nah, Toy Story itu masih menggunakan teknologi yang masih awal-awal tapi udah mulai populer pada zamannya 95 tuh. Merupakan hal yang sangat baru. Jadi udah mulai ke industri hiburan gitu, si teknologi baru ini tuh. Nah, jadi tahun 95 ini tuh krusial untuk keberadaan WinRAR tersebut karena kan udah mulai milik pribadi si komputer PC itu pada zaman ini tuh. Jadi masih banyak tahun 95 tuh komputerisasi yang populer dan hal-hal tersebut tuh mempengaruhi kelahiran WinRAR ini. Nah, terus fungsi WinRAR tuh ada banyak. Yang pertama tuh untuk mengarsipkan kumpulan file ke dalam satu arsip. Arsip ini tuh dalam bentuk compile kecil daripada bentuk file yang gede gitu. Jadi awalnya kita bisa ngebuat kumpulan file jadi arsip, dan arsip tersebut bisa dibuka lagi jadi kumpulan file lagi tanpa adanya loss compression atau memperkecil kualitas si data yang dikompres menjadi arsip kecil tersebut. Jadi data yang dikompres itu merupakan sama besar kualitasnya atau kualitasnya sama bagusnya dengan file utama atau file sebelumnya yang sebelum jadi arsip. Nah, sekarang kita ke strategi bisnis. Strategi bisnis WinRAR itu merupakan strategi bisnis yang berani dan sangat mengambil resiko. Salah satunya, nah sekarang kita ke strategi bisnis. Strategi bisnis WinRAR itu simple, berani, dan mengambil resiko. Sangat unik kasusnya. Jadi strategi bisnis WinRAR ini tuh adalah trial freemium atau trial yang berkepanjangan. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi si WinRAR ini tuh ngasih trial 40 hari, dan setelah 40 hari itu kita harus bayar atau uninstall si softwarenya. WinRAR ini, ketika 40 hari trial udah lewat, WinRAR tuh bakal masih aktif gitu, masih jalan, tinggal pencet tombol X gitu, bisa dipakai lagi WinRAR. Nah, ini tuh kasusnya sengaja dibuat oleh developer, dan kita bahas nanti di seksi selanjutnya. Nah, sekarang ke strategi bisnis selanjutnya, yaitu engagement. Dalam strategi bisnis ini tuh menarik gitu, karena dalam jangka waktu 2024-2025 baru-baru ini, WinRAR tuh ngasih sebuah produk yang dijual dalam bentuk fisik seperti tas dan kaos gitu. Tas dan kaos ini tuh benar-benar menarik karena merepresentasikan WinRAR sebagai kompresi file zip gitu. Jadi secara nggak langsung WinRAR menggunakan branding produknya sebagai sarana untuk menjual merchandise
dan sampingan pendapatan selain menjual produk Winrar software-nya. Ya. Nah, sekarang ke strategi. Nah, sekarang kita masuk ke strategi bisnis ketiga, yaitu pemasaran. Dari pemasarannya, Winrar tuh tidak menggunakan iklan di website atau YouTube dan platform sosial media lainnya, tetapi Winrar tuh menggunakan teknik dari mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut ini tuh merupakan teknik dari pengguna memberitahu ke pengguna lainnya. Maksudnya pengguna di sini tuh kayak pengguna HP, laptop, dan PC. Nah, pengguna ini tuh menginformasikan pengalaman mereka ketika menggunakan Winrar dan menginfluence orang lain untuk menggunakan Winrar juga. Nah, sebelumnya saya mengatakan bahwa Winrar sengaja memberikan pengalaman premium gratis tanpa harus membayar kepada penggunanya karena merupakan salah satu teknik marketing Winrar agar supaya tidak menggunakan software dari website lainnya seperti piracy dan crack gitu. Jadi secara nggak langsung Winrar tuh menginfluence penggunanya supaya mengunduh dan menggunakan software Winrar dari situs resmi dan menggunakan produk mereka secara langsung. Nah, meskipun banyak pengguna yang tidak membayar, tetapi ketika ada perusahaan atau sebuah organisasi yang ingin menggunakan Winrar, alangkah baiknya untuk memberi lisensi. Karena ketika memberi lisensi, maka legal hukumnya akan aman untuk sebuah perusahaan besar tersebut. Terlebih lagi dengan membeli sekumpulan lisensi yang banyak, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan seperti diskon dan keamanan. Nah, dan untuk sudut pandang DKV tersendiri, yang pertama adalah mempercayai pengguna untuk memberikan masukan positif ketika kita membuat suatu produk atau desain. Yang kedua, menciptakan solusi dan inovasi dari hal yang sudah ada menjadi hal baru yang membantu masyarakat. Lalu yang ketiga, dengan mengambil keputusan pemasaran yang berani untuk mencapai audiens dan konsumen yang tepat.